mengucap syukur kepada atas penyertaan perlindungan-Mu bagi kami sepanjang malam. Dan pagi ini kami bangun dalam keadaan yang tidak kurang suatu apapun. Sebelum kami memulai berbagai kegiatan kami sepanjang hari ini, kami akan duduk bersama dalam Man and Woman untuk bersekutu bersama. Puji-pujian yang telah kami naikkan kepadamu menyenangkan Engkau pada pagi hari ini. Dan biarlah semua pujian kami sebagai persembahan yang harum mendapat tempat yang khusus di hatimu. Dan tiba saatnya Tuhan, kami siapkan hati dan seluruh keberadaan kami untuk menyambut firman Tuhan yang menyapa bagi kami pada pagi hari ini. Kami serahkan waktu dan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah semua dapat berjalan sesuai dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa menyerahkan waktu dan firman-Mu. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom Pak, shalom. Ya, suara saya kedengaran ya? Sangat jelas Pak. Oke. Kita ya ada PPT ya, puji Tuhan PPT saya bisa di ini, tapi kita baca dulu firman-Nya ya. Baik. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Dan Maria melayani, sedangkan salah seorang yang turut makan dengan dia adalah Lazarus. Lalu Maria mengambil setengah kati atau setengah liter minyak narwastu murni yang mahal harganya, yang mahal sekali. Ini dalam terjemahan baru. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau semerbak minyak itu memenuhi seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Lalu kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada bersama kamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah bagi kita yang membaca dan merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kita sedang dalam situasi baru memperingati Jumat Agung kematian Yesus Kristus pada hari kemarin. Ada orang yang berkata kepada saya, "Oh itu salah, nggak boleh bilang Jumat Agung." Saya bilang bukan harinya yang agung, tapi peristiwa yang pada hari itu yang agung. Itu peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini ini sedikit, lalu besok kita akan menyambut Paskah lakukan. Nah, firman Tuhan hari ini datang kepada kita dengan tema melayani dengan sikap kasih yang rela berkorban. Nah, Bapak Ibu Saudara, nanti penekanannya saya lebih hanya kepada ayat 3 menjadi fokus kita. Ya. Lalu Maria mengambil setengah liter atau setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Mahal sekali. Tapi di tariman lama mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau semerbak minyak itu memenuhi seluruh
rumah itu. Nah, sebelum saya ke sana, Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan ini kita melihat ada yang terlibat di dalam bagian ini ada Lazarus, ada Marta, ada Maria, ada Yesus, ada Yudas. Ya, jadi ada 5 pribadi yang ada dalam pasal ini. 5 pribadi dengan perannya masing-masing. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lihat, saya mengajak untuk lihat Maria ayat 3. Marta itu kakak. Ya. Marta itu kakak yang boleh dalam konteks kita sekarang dia punya talenta untuk masak. Ya, jadi dia bisa masak masakan Manado, bisa bikin saksang, bisa bikin makanan Sunda, ya Chinese food dan lain sebagainya. Ya, itu talentanya dia. Nah, sehingga kalau nggak salah dalam Lukas 10 ya, oh, waktu Yesus datang pertama kali ke mereka tempat, pernah satu waktu datang ke situ. Waduh, ya Maria ini ambil waktu khusus untuk apa? Duduk di bawah kaki Yesus, mendengarkan firman-Nya. Ya, ini saya belum ke situ ya, ini masih pendahuluan. Mendengarkan firman-Nya. Tapi Marta ini sibuk sekali Maria. Bolak-balik dapur, ruang tengah, dapur, ruang tengah. Lalu dia lihat adiknya kok hanya duduk-duduk di bawah kaki Yesus. Mendengarkan firman Tuhan, Yesus berjalan. Lalu dia datang protes. Guru, yang benar aja. Masa kau biarkan aku sendiri melayani sedang adikku lagi duduk-duduk. Yesus bilang begini, Marta, siapa sih yang suruh kamu sibuk? Aku nggak butuh, oke, kira bahasanya gitu ya. Ya, kamu kok sibuk sekali, tapi lihat, adikmu mengambil yang terbaik. Nah, rupanya teguran itu mengubah Marta, sehingga dalam pasal 12 ini kalau kita akan lihat, sebenarnya dia sudah melayani dengan baik. Ya, dia sudah melayani dengan eh, tidak bersungut-sungut lagi, ya, tidak bersungut-sungut lagi. Dia melayani dengan eh, tulus. Lalu Lazarus, kita lihat Lazarus ya. Lazarus ini dia tidak ada di ruang tengah, tapi dia senang berada di luar sana, mungkin lapangan ya. Di sana ngapain? Di sana dia sedang bersaksi tanpa berbicara. Bersaksi dengan kehadirannya sendiri di depan sana. Kenapa? Di pasal 11 kita lihat dia baru dibangkitkan oleh Yesus. Ya, di pasal 11 ya. Dibangkitkan oleh Yesus sehingga dia mau bersaksi gitu loh. Di lapangan sana, di luar sana. Nah, kalau kita baca di sana, di ayat pasal 11 itu. Banyak orang datang. Ya, berkerumun. Ya, orang Yahudi datang berkerumun. Kenapa? Mereka sebelumnya sedang menyaksikan Lazarus sudah dikuburin. 4 hari dia sudah mati. Ya, kok tiba-tiba muncul lagi? Nah, ini yang mengherankan gitu loh. Sehingga begitu banyak orang Yahudi datang menyaksikan kehadiran Lazarus. Dan singkatnya ayat-ayat itu berkata bahwa banyak orang meninggalkan kepercayaannya. Banyak orang Yahudi percaya kepada Yesus karena Lazarus. Jadi jadi berkat melayani melalui kesaksian tanpa kata, ya, tetapi kehadiran. Lalu kita lihat, ya, Judas. Nah, Judas ini tukang protes, ya, tukang protes. Nah, nanti kita lihat sebentar. Dia protes terhadap persembahan Maria, ya, yang memberikan minyak itu. Lalu Yesus, ya, Yesus sebagai tamu yang hadir di situ untuk dilayani. Nah, sekarang bagaimana kita? Jadi itu 4 itu ya. Nah, saya sekarang mengajak kita lihat ke ayat yang ketiga saja. Jadi ada 3 poin yang saya ingin tekankan di sini. Ayat 3 ini memperkaya kita. Ya, dikatakan, maka Maria mengambil. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan, maka Maria mengambil setengah kati atau setengah liter minyak narwastu murni yang mahal harganya. Nah, hal yang pertama Bapak Ibu, perhatikan di ayat yang ketiga A, iya kan? Mengambil minyak narwastu murni yang mahal harganya. Mahal sekali Bapak Ibu. Ya, nah, narwastu itu adalah bahan mentah
yang diambil dari India bagian utara. Jadi kata narwastu itu sebenarnya kata India, bahasa India. Diambil dari India bagian utara, ya tepatnya di bawah kaki Gunung Himalaya, lalu dibawa ke Timur Tengah, ya katakanlah di Israel sana, lalu diolah menjadi minyak narwastu. Sehingga kenapa minyak narwastu yang mahal harganya? Nah, kenapa mahal? Karena memang diambil dari sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Ya, murni. Berarti tidak campuran, tidak seperti bahan bakar Vespa ya. Saya nggak tahu sampai sekarang Vespa masih begitu nggak. Vespa itu oli dan bensinnya dicampur dia satu langsung masukin. Nah, itu bukan murni lagi, tapi campuran. Nah, ini murni berarti asli, orisinil, ya karena minyak ini datang dari India. Ya, bahan baku. Jadi mahal. Mahal kenapa? Karena prosesnya. Ya, diambil dari India, lalu diproses di Timur Tengah, sehingga menjadi minyak yang mahal. Murni dan mahal harganya. Nah, yang murni dan mahal harganya. Artinya apa di sini Bapak Ibu? Maria mengambil minyak itu, mahal harganya berapa? 300 dinar. Gaji Maria 10 bulan itu. Karena satu hari, 1 dinar. Dan perhatikan Bapak Ibu, 1 sen pun dia tidak makan. Dia tidak membelanjakan untuk dirinya. Tapi semua dia belikan itu kepada minyak yang mahal itu. Lalu dia persembahkan kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu saya mau ini sedikit. Kalau minyak yang mahal, murni yang mahal harganya, bagaimana cara pemakaiannya? Ya nggak mungkin cara pakai seperti semprot nyamuk. Tapi cara pakai minyak yang mahal ini pasti set, 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 set. Gitu aja. Karena sedikit saja, itu luar biasa. Dikatakan bahwa bau minyak, semerbak minyak itu, waduh, di sekeliling rumah itu. Jadi wanginya dapat dibayangkan luar biasa. Ya, oke, itu cara pemakaiannya. Lalu cara simpannya, gimana cara simpannya? Ya, minyak yang mahal itu pasti cara simpannya juga khusus. Mungkin cara simpannya di lemari paling belakang atau di tempat tersembunyi supaya tidak kelihatan suami, tidak kelihatan atau kita punya ya suami punya istri atau tidak kelihatan anak-anak. Sebab orang yang suka pakai minyak wangi itu pasti dia akan. Ya, nah kami anak-anak kami anak kami biasa kasih kami minyak yang mahal. Dia kasih ibunya, lalu dia belum kasih ke saya, itu pasti mahal. Waduh, ibu pendeta simpan di tempat tersembunyi. Jadi saya mau pakai, mau cari susah. Nah, sebaliknya ketika saya dikasih minyak yang mahal, saya juga simpan tersembunyi. Karena itu kalau kita, waduh ini semua pakai kan habis tuh. Nah, itu mahal. Nah, minyak yang mahal ini, yang harganya 300 dinar ini, yang gaji Maria 10 bulan ini, diambil, lalu dikasih ke kaki Yesus. Ya, jadi saya melihat ini adalah, apa yang pertama di sini adalah, Maria melayani dengan sikap kasih yang tidak menghitung untung rugi. Ya, tidak menghitung untung rugi. Sampai-sampai Yudas bilang, minyak yang mahal ini kok jual teh? Lalu bagi kepada orang-orang miskin atau orang di samping kiri kanan kamu. Lalu Yesus tegur dia. Dikatakan bahwa Yudas ngomong itu bukan karena memperhatikan ya keberadaan orang miskin dan sebagainya, tapi dia adalah pencuri. Wih, memang enak ini kata-katanya Pak, sangat-sangat ini. Pencuri, dia sering mengambil uang dari kas yang dipegangnya. Tapi Ibu Saudara, Yudas ini satu-satunya murid yang bukan dari Galilea,
Tapi satu-satunya murid yang dipilih Yesus itu dari Yudea. Yudea itu tempat politik, pusat politik. Tempat pusat pendidikan. Jadi dapat dipastikan untuk sekarang, saya katakan bahwa rupanya Yudas ini kalau sekarang, dia lulusan akuntansi, bon A, bon B. Makanya Yesus mempercayakan dia sebagai bendahara. Dia yang pegang keuangan murid-murid mereka untuk traveling bersama, untuk melayani bersama, untuk makan bersama mungkin. Tapi dia sering ambil, uang dari kas yang dipegang. Iya kan? Nah, Bapak Ibu, penyakit itu juga sampai sekarang ada di gereja. Bapak Ibu pernah dengar, kolekte hilang lah. Ya, ada satu gereja. Iya, itu gereja besar. Persembahannya diberikan, nanti majelisnya bawa ke konsistori, nanti untuk hitung. Nah, ada yang sengaja menjatuhkan amplop. Ya, sehingga waktu baca, hitung, ada amplop yang hilang. Ini gereja loh. Makanya pendeta perintahkan, ya, nanti kalau setiap kali perhitungan uang itu dimulai, pakaian yang pakai lengan panjang itu dibuka, jas dibuka. Karena apa? Ada yang pernah hitung sempat masukkan ke sini. Lalu jemaat komplain, loh, saya punya perpuluhan, saya punya persembahan di amplop. Maaf ya, kemarin kita kasih kok di laporan keuangan, nggak ada. Ya, itu masih ada di dalam gereja. Ya, lalu satu waktu di satu gereja besar juga ada seorang ibu yang hadir beribadah di situ. Persembahannya jalan, kolektor jalan. Dia masukkan persembahannya juga, tapi masukkan tangan ke langsung dalam tangan lama. Dia ambil uang dan dalam, dia genggam. Nah, dia pikir karena gereja pakai CCTV. Dia pikir aman. CCTV nangkep. Nah, waktu keluar itu langsung ditangkap ibu itu. Ya, ketika diambil uang banyak sekali. Uang kolekte, Pak. Ya, ada seorang hamba Tuhan, saya nggak tahu sudah keluar belum, masuk penjara karena uang. Ya, gereja terbesar di Korea itu, Yonggi-cho, Paul Yonggi-cho, ya temannya Pak Yakub Noah ya, yang masuk penjara karena apa? Masalah pajak. Aneh. Nah, ini penyakit Yudas itu masih ada dalam gereja. Masih ada dalam masyarakat. Ya enggak apa-apa di masyarakat, ya silakan. Ini di gereja, Bapak Ibu. Ya. Lalu dia protes kepada Maria. Uang sebanyak ini, coba. Ya, minyak itu dijual, lalu bagi deh. Apa reaksi Maria? Bagi Maria nggak apa-apa. Dia bilang ini sikap pemborosan. Ini boros ini. Tapi seolah-olah Maria katakan, nggak apa-apa. Biar saya boros, yang penting saya boros untuk Tuhan. Boros waktu, boros uang, boros pengetahuan, ilmu, tenaga. Yang penting untuk Tuhan. Nah, banyak orang ya boros uangnya pada hal yang menyenangkan dirinya. Coba bayangkan, kalau kita makan di restoran, ya bayarnya berapa? Aduh, kemarin anak kami yang pertama menikah itu minggu lalu mereka traktir kami. Ya, papa mama kami mau traktir. Hanya kami berapa orang saja, ada sama teman pendeta. Habis makan di Kelapa Gading, ya di rumah makan Manado yang pernah Pak Jokowi makan. Apa namanya? Ya, di pinggir jalan. Habis makan saya tanya, Dek, Kak, kamu bayar berapa itu? Hampir 4 juta. Wah, begitu banyak. Hanya kita berapa orang kok bisa sampai 4 juta? Bilang, Pak, ini mahal ini. Wah, jadi kita makan enak-enak apa segala macam.
Saya bilang, udah pertama dan terakhir ya. Saya coba uang itu kamu kasih ke Kak, ya, Papa dan Mama sebagai hamba Tuhan. Ya hanya bercanda. Dia bilang, iya nanti ada berkat lagi kok. Bagi saya masalah. Untuk apa? Saya bilang, ini sikap pemborosan. Terus saya bercanda lagi. Nah, kalau kamu kasih persembahan berapa? Ya, itu rahasia deh. Nah, itu saya nggak usah ambil contoh dari orang luar ya. Dari saya aja. Pemborosan. Tapi bagi Maria, nggak apa-apa. Saya tidak perlu hitung untung rugi dengan Tuhan. Bapak Ibu saya mau bilang, jangan pernah hitung untung rugi dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah hitung untung rugi dengan kita. Kalau Tuhan pakai hitung-hitungan, bisa kita juga. Fase ini, kalau Tuhan minta pajak, nah hitung aja umur kita masing-masing. Kalau Tuhan minta pajak, bisa nggak kita bayar? Oksigen di rumah sakit itu harganya mahal, Pak. Tapi semua Tuhan kasih gratis, pembelian gratis. Ya, Maria tahu itu, maka dia juga memberikan yang terbaik. Kenapa Maria melakukan itu? Karena Maria sudah ditolong oleh Tuhan Yesus. Dia dari latar belakang yang kurang begitu bagus, lalu ditolong oleh Tuhan Yesus. Hidupnya diubah menjadi hidup yang sangat berarti, sehingga dia katakan apa? Saya mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, peribahasa lama berkata begini, Bapak Ibu. Utang mas bisa dibayar. Utang budi dibawa mati. Maria merasa berutang budi. Tuhan sudah melakukan sesuatu kepada saya. Bagaimana caranya saya juga bisa melakukan sesuatu, membalas kebaikan Tuhan itu. Dan inilah buktinya. Dia berikan yang terbaik. Ya, 1 minggu sebelum Paskah. Jadi dalam minggu-minggu kemarin ini. Dia melakukan itu. Dengan tidak hitung untung. Jadi mari Bapak Ibu, kita lakukan apapun kepada Tuhan. Jangan pernah hitung untung rugi. Waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang sekalipun. Itu harus rela berkorban. Ya, next. Yang kedua, Pak. Ya, ayat 3 bagian B. Lalu meminyaki kaki Yesus. Meminyaki kaki Yesus, bukan kepala. Kenapa kaki Yesus? Nah, saya mau jelaskan sedikit. Kalau kepala seseorang diurapi, itu bicara tentang kehormatan. Tapi kalau kaki, ya kaki, itu bicara soal apa? Penghinaan. Itu pekerjaan yang hina itu. Ya, saya mau tanya ibu saya deh, Ibu Anita. Kita ini ya, bebas ya. Bu, saya lihat ibu dan bapak itu saling mengasihi. Saling mengasihi. Luar biasa. Bapak itu pendiam, berwibawa. Saya lihat ibu saja yang spirit, semangatnya tinggi. Dan saya yakin ibu sangat menyayangi bapak dan bapak sebalik. Tapi pertanyaan saya, pernah nggak ibu membuka kaos kaki bapak beberapa kali? Setiap kali bapak pulang kerja. Ya pernah lah, Pak. Pernah ya? Ya, sering Pernah. malah sering. Mantap ini, mantap, mantap. Ah, kalau begitu orang lain aja. Tapi pekerjaan itu apa namanya? Walaupun dilakukan, tapi dari segi presentasi mungkin hanya 1-2 orang. Nah, saya kembali deh ke saya deh. Nah, saya setelah menikah tahun 89, ya, istri saya orang Manado. Lalu waktu pulang sampai Jakarta, saya mau coba dia. Apakah dia benar-benar mengasihi saya dengan cara apapun. Lalu saya pergi mengajar, melayani seharian, misalnya. Pulang saya bilang, Mak, tolong buka kaos kaki saya. Wih, dia buka. Kaos kaki yang sama saya pakai lagi untuk besok. Seharian lagi. Udah mulai bau kan Pak, Ibu.
Datang saya katakan, Ma, tolong buka kaos kakinya. Dia buka lagi. Hari ketiga sama. Ini kaos kaki makin bau nih. Bau. Saya datang, saya bilang, Ma, tolong buka kaos kakinya. Dia lakukan lagi. Ya, dengan tulus. Begitu hari keempat, kaos kaki yang sama tambah bau lagi. Saya bilang, Ma, tolong buka kaos kaki. Di situ dia bilang gini, saya ini istri atau pembantu. Ya pembantu aja nggak mungkin dia buka kaos kaki kamu. Saya ini istri loh. Ya, saya boleh sadar. Iya, akhirnya baru saya temukan. Iya, benar kan? Itu, itu bukan pekerjaan terhormat. Ya, walaupun itu dalam bentuk sikap kasih kita kepada suami atau istri. Tapi kalau kaki, bukan. Ya, nah, artinya jarang orang melakukan itu. Dan saya sudah tanya, hari ini saya bertanya Ibu Ketua dan Ibu Ketua bilang berkali-kali, hampir tiap kali saya khotbah ini di mana-mana saya tanya, nggak ada ibu-ibu, nggak ada yang berani ngomong. Oh enggak, ada yang bilang, ngapain? Buka sendiri, buka sendiri. Oh, Kok suruh kita buka, memangnya bau begitu katanya. Ya ada yang berkata begitu gitu loh. Artinya pekerjaan kaki nggak bisa. Tapi saya puji istri saya sampai hari ini. Saya kan ada persendian, Pak Pip. Jadi saya tiap malam itu pasti istri itu harus apa namanya, pegalinu dia harus 1 jam, 1 jam dia urut, ya. Jadi saya punya apa refleksi di rumah tuh istri sendiri. Ya kaki saya bilang, Mak, dari apa namanya lutut sampai di bawah dong telapak kaki. Dia lakukan hampir 1 jam baru tidur. Wah, saya bilang kamu lolos deh, lulus deh. Ya itu bukti kasih yang luar biasa. Nah, jadi sekali lagi, kalau kepala orang diurapi atau di apalah urut apa segala, itu kehormatan. Pertanyaan saya, siapa yang berani pegang kepala presiden? Tukang cukur. Pajak. Tukang cukur, Pak. dia tukang cukur. Tukang gunting. Bapak yang perhatikan, mungkin pada waktu digunting, wih, ada foto-foto spesial. Ya, di foto, wih, sama Pak Presiden, apa Pak Jokowi atau Pak Bambang atau Pak Prabowo, apakah Pak Gibran. Tapi apa sementara foto apa gunting ini foto loh. Lalu foto-foto itu nanti dipasang di ruang tengah di mana-mana supaya orang datang lihat. Wih, mantap ya. Ya, dia gunting rambut. Hanya gunting saja yang dapat kehormatan untuk gunting rambut presiden. Nah, Bapak Ibu, saya lama di Jogja. Orang Jogja, orang Jawa khususnya, kepalanya nggak mau dipegang-pegang loh. Nggak boleh. Kalau saya senang, kepala saya dipegang, apalagi dipijit-pijit, enak, tenang. Nah, mari kita lihat Maria. Bisa saja Maria ambil apa, pakai kepala. Ya, tapi Maria lebih memilih kaki Yesus. Dan kaki Yesus itu berbicara tentang kerendahan hati. Jadi Maria melayani Tuhan dengan sikap kerendahan hati. Dan Yesus pernah melakukan itu kan Pak? Dia membasuh kaki murid-murid. Nah waktu itu saya nggak tahu sudah ada sepatu belum. Kayaknya belum deh. Mereka pakai sandal apa namanya, yang kulit itu loh. Kasut. Iya, kasut. Kan kamu kotor. Tapi Yesus mampu melakukannya. Membasuh, membersihkan kaki mereka. Sampai Petrus bilang, ya nggak mungkin, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin engkau lakukan itu. Seolah-olah Yesus bilang, diam-diam aja kau di situ. Nanti diam saja. Begitu sampai dia kaki Petrus. Wih, Petrus rasa enak, tenang. Ya, Petrus bilang, jangan ke kaki saya semua deh. Semua tubuh saya aja deh. Seolah-olah Yesus bilang, makanya jangan terlalu sewot gitu loh. Tenang aja, nanti gua sampai di situ. Ya, itu sikap luar biasa. Jauh-jauh turun dari surga. Anda bisa untuk melakukan hal-hal seperti ini. Kenapa kita tidak bisa?
Mari Bapak Ibu kita melayani dengan sikap rendah hati. Jangan mengiklankan diri. Biarlah Tuhan yang memperkenalkan kita. Biarlah Tuhan yang mengiklankan diri kita. Ya. Petrus waktu khotbah hanya 10-15 menit. 3.000 orang bertobat. Sekarang orang khotbah 1 jam nggak ada yang bertobat. Nah sekarang ada lagi begini Pak. Ketika orang mimpin ibadah, ya disuruh berdiri doa orang penyerah diri, lalu difoto, lalu hamba Tuhan ini, ya share kemana-mana. Untuk apa? Seolah-olah dia yang melayani bagus, sehingga dia untuk diundang kemana-mana. Ada kan begitu? Luar biasa Bapak Ibu. Supaya diundang kemana-mana. Teman saya, dosen juga di Tarumanegara, ini orang Jawa namanya singkat Pak. Tapi gelarnya banyak banget. Sampai dia kasih saya kartu nama. Saya pasang di saku baju saya ini. Nonjol keluar panjang begini. Saya bilang, panjang sekali ini Bapak ini punya. Saya lihat gelarnya banyak sekali. S1 3, ada 3. S2, ada S3. Saya tanya sama dia, Pak, ini S1 3 itu bagaimana cara Anda membagi waktu untuk apa? Fokus S1 ya ini satu jurusan, nanti itu baru ini. Lalu S2 dari mana aja? Karena dia ada STH-nya. Ya saya coba untuk sama dia. Diskusi sama dia. Ternyata diskusi. Tidak bisa buat apa-apa. Gelar begitu banyak. Dia bilang apa? Pak, ini kan kita ngajar. Ya kita kan dosen luar biasa. Ya kan? Ya supaya dibayar tinggi. Oh, ternyata begitu. Bapak Ibu, saya baru doktor itu baru tahun 2025. 2005-2004 itu yang tanggal 12 Februari. Ya, itu sudah saya ikut program doktor itu kuliah berapa tahun? Hampir 4 tahun dan dari tahun 19 sampai 24. Saya sudah mau dirontokkan. Waduh, kalau saya digugurkan, maka saya butuh 60 juta lagi. Kan paling murah dari tempat itu. 60 juta lagi untuk saya dari awal. Saya sudah bayar lunas, saya 60 juta seharusnya. Waktu itu, tapi karena saya gembala sidang, segala macam, pengalaman mengajar di dosen, akhirnya dikasih korting jasanya bayar 48 juta. 48 juta bagi saya terlalu saya udah pinjam di bank. Ya, sampai saya sudah selesaikan utang saya di bank, belum selesai doktornya. Ya, jadi gelar-gelar saya ini bukan pilih di jalan. Bukan ini. Semua ijazah negara, Pak. S1 negara, S2 negara, S3 negara. Dan saya ambil doktor itu pas umur 65. Hebat nggak? Ini kayaknya mau ke Muri nih. Minta. Ya. Tapi sampai hari ini saya bilang jemaat. Ya, nama doktor saya itu kan sudah di warta. Jadi kalau tiap kali, dimanapun tiap kali saya bilang, kalau mau berterima kasih bilang, cukup bilang, terima kasih atas pelayanan pendeta Calvin. Nggak usah lagi pakai dokter-dokter. Jelas kok dokter saya. Dokter pendidikan, saya kuliah, bukan beli. Sekarang banyak orang beli dokter. Ya. Yang penting uang 40 juta, apa bisa beli dokter? Kok banyak tuh? Ya, bisa beli ijazah. Jadi kalau dibongkar, nah banyak yang ijazah palsu. Pak Jokowi aja ijazahnya dipersoalkan sampai miliaran orang ini kan. Apalagi, coba Tapi sampai hari ini saya bilang jangan. Kalau bilang terima kasih ya Pak Pendeta Calvin. Kalau nggak juga nggak apa-apa kok. Jadi kita harus belajar pada ilmu padi. Padi itu semakin berisi, semakin merunduk. Iya kan? Masih ingat nggak? Yakobus bilang, Tuhan menentang orang yang sombong, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Ya, Bapak Ibu, ada orang khotbah merasa dirinya sombong. Ya, ada bilang, sombong rohani. Bapak Ibu, bagi saya, sombong itu nggak ada rohaninya. Sombong saja. Kok pakai sombong rohani?
Ya kan? Maksudnya iya. Maksudnya benar bahwa dia ini. Tapi nggak usah pakai rohaninya deh. Nggak ada kesombongan rohani. Sombong-sombong saja. Jadi gitu. Nah, yang paling suka gelar itu orang Indonesia. Wih, ada lagi Bapak Ibu, ada pendeta yang tidak dibaca gelarnya. Marah dia. Ada. Tapi orang Eropa, orang Amerika, dia profesor, doktor, bapak gelar pun tetap namanya doang. Kan sudah cukup di bukunya, di tulisannya doktor, sudah selesai. Iya kan? Bahkan dalam penulisan skripsi, disertasi, kalau kita kutip bukunya, nggak usah pakai profesor, doktor. Namanya langsung. Mulai di belakang. Namanya. Bahkan nanti di daftar perpustakaan itu dari belakang. Marganya duluan, ini baru namanya belakang. Tanpa gelar. Ya, jadi maksud saya, mari kita belajar Maria. Maria tahu kuncinya, kunci pelayanan. Ya, dia meminyaki kaki Yesus adalah melayani dengan sikap kerendahan hati. Mari Bapak Ibu, kita melayani dengan sikap rendah hati. Di gereja, dalam keluarga sekalipun. Bapak Ibu, saya di rumah, saya tidak memsulit istri. Saya masak, saya cuci piring, saya ngepel, saya nyapu. Saya tidak mau memberatkan istri saya. Saya ambil ahli juga pekerjaan istri. Ya, dia lagi bepergian, saya bersih-bersih ke rumah. Sampai-sampai dia bilang, Pak, nggak usah cuci piring, biar mama saja, biar saya saja. Saya bilang, apa-apa. Ya, luar biasa. Kadang-kadang bercanda, dokter kok cuci piring. Jangan, itu dokter apa? Itu dokter ilmu pengetahuan. Di mengajar. Ya, kalau nanti ngajar apa baru taruh itu gelar. Tapi di dalam pekerjaan kita. Ya, kita harus rela. Saya di gereja juga cuci WC juga kok. Ada kostor. Ya, kami bersihkan rame-rame. Saya ajak, ayo mari kita rame-rame bersihkan. Saya bagian WC. Karena dulu saya kuliah. Saya kan nggak ada duit kan di Jogja itu. Jadi saya kerja sebagai pekerja praktis. Nyuci-nyuci, nama itu. Kerja, ngepel. Cleaning service. Iya. Ya, saya di STI di Jogja itu ruangannya gede, Bapak Ibu. 3 ruangan yang saya dikasih kerja. Saya tidak lihat uangnya, tapi saya bebas makan, bebas uang perpustakaan, bebas ini. Misi toh. Apa ya? Ya saya terbiasa. Jadi saya di rumah tuh nggak bisa diam. Saya harus perhatikan WC-nya. Iya, habis orang kalau kencing segala macam, lihat lagi, ini masih bersih Kak. Saya lihat ini bau sedikit, saya cuci. Di gereja juga begitu. Sampai jemaat masih bilang, Pak Pendeta, nggak usah biar ini jemaat. Nggak apa-apa, ini melayani. Betul? Melayani. Jadi nggak usah cari yang tinggi-tinggi. Yesus aja turun dari langit, dari sorga. Jauh-jauh dari sana datang hanya melayani. Ya, Filipi pasal 2 ayat 5 kan? Merendahkan dirinya sampai dia merendahkan dirinya. Sampai mati di atas kayu salib. Wow, luar biasa. Ya, yang terakhir. Ya, nggak apa-apa. Yang ketiga, Pak. Ya. Yang ketiga B, 3C dikatakan bahwa lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Lihat itu rambutnya tuh, dia tunduk. Rambut bagi wanita adalah mahkota hidupnya. Betul nggak, Bu? Ya, rambut bagi wanita, khususnya wanita Yerusalem, adalah mahkota hidupnya. Tentunya untuk semua. Nah, wanita Yerusalem pada waktu itu, mereka membiarkan rambutnya panjang. Setelah rambutnya panjang banget. Ya. Maka rambutnya dibuat apa? Saya bilang kondeng, ngerti ya? Orang Kupang bilang kondeng, sanggul. Ikat di belakang. Lalu sesudah itu diambil apa tuh namanya? Kerudung itu yang sekarang orang Islam pakai itu. Apa namanya? Cadar ke apa? Supaya apa? Supaya jangan kotor. Saya tanya teman dosen saya, orang Padang.
kenapa kalian pakai kerudung? Oh, tutup ini. Apalagi yang hitam-hitam itu, hanya tinggal matanya doang. Satu waktu saya hampir tabrak seorang wanita di pasar Minggu, sore-sore. Saya tuh, hitam. Hampir saya nabrak. Ternyata dia darah Yesus. Saya kira itu hantu. Ternyata orang mau menyeberang. Ya, ya. Lalu dibuat konde. Karena mahal. Saya tanya ibu tuh, kenapa kamu harus pakai itu? Dia bilang supaya tidak auranya tidak kelihatan. Supaya tidak kelihatan laki-laki. Ya astaga, maaf saya bilang gini. Kami laki-laki yang kami lihat pertama itu apa? Wajah betis. Wajah betis, saya bercanda. Ya, jadi rambut itu yang apa? Pembentuk kecantikan kan? Iya. Kok begitu sih? Nah, orang Yerusalem lain. Dan Bapak Ibu Saudara, ini ciplakan mereka sendiri terhadap wanita Yerusalem punya. Jadi itu bukan punya mereka. Ciplak itu. Reproduksi. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat. Maria setelah memenyaki kaki Yesus, apakah dia pakai handuk? Apa dia pakai serbet? Apakah dia pakai tisu? Apakah dia pakai kain sutra sekalipun? Enggak. Tapi dia pakai rambutnya. Coba lihat ya. Enak, tenang kan? Ya, melayani, lebih sungguh. Sambil menyeka, melayani. Saya bayangkan Maria waktu itu tidak sulit rambutnya dipakai untuk menyeka kaki Yesus. Karena panjang. Jadi dia nggak terlalu tunduk banget begini loh. Dan ditundukin hanya karena sikap kerendahan hati saja. Panjang jadi simpel aja. Hebat nggak? Tapi ibu saudara-saudara yang kekasih, poinnya bagi kita adalah Maria melayani dengan sikap kasih yang tidak mengutamakan harga dirinya. Tidak mengutamakan kehormatan rambutnya sebagai kehormatan. Masa rambut menyeka pakai kaki di rambut, kaki pakai rambut. Saya nggak pernah lihat itu di mana-mana. Saya lihat Maria saja. Ya. Mungkin ibu yang lain bisa lakukan di kaos kaki, bu, kaos kaki. Tapi rambut pernah nggak? Ibu pernah nggak ambil rambutnya untuk lap di kaki suami? Nonsense. Nggak pernah, Pak. Ada yang pernah, itu mujizat. Itu suruh kasih yang berlebihan. Gitu. Ya, oke. Jadi mari kita melayani dengan sikap kasih yang tanpa, ya, tidak harus kasih yang tidak mengutamakan harga diri gitu. Karena kita punya gelar, karena kita kaya, kita orang terhormat. Jadi jaga diri. Jangan. Yesus sendiri tidak melakukan itu. Oke, saya akhiri Pak. Saya akhiri dengan satu ilustrasi. Ada satu pasangan suami istri, suaminya namanya Delman, istri namanya Jane. Pasangan suami istri sangat mengasihi satu dengan yang lain. Panggilnya namanya tidak pakai nama, mami, papi, ya kan, sayang, gitu ya. Lalu satu waktu di hari ulang tahun pertama atau kedua, si Jane berkata begini, Papa, di hari ulang tahun ini saya mau hadiahkan sesuatu untuk Papa. Tapi saya orang miskin, dia orang miskin, nggak punya apa-apa, tapi cantik orang, rambutnya panjang. Lalu si Jane ini, Delman ini seorang kaya raya, ya, seorang kaya raya pakai jam Rolex. Lalu siapa nih? Suaminya juga bilang, iya sama, saya juga mau memberikan yang terbaik bagimu di hari ulang tahun kita, pernikahan ini. Lalu dalam waktu yang terpisah, Jane pergi, dua-duanya pergi. Apa yang mereka lakukan? Jane pergi karena dia nggak punya duit untuk beli hadiah suaminya. Dia rela potong rambutnya, pendek banget, kayak laki-laki. Dan rambut yang panjang itu dipotong. Dia bikin sanggul. Lalu dia jual sanggul rambut itu dengan mahal harganya. Lalu dia belikan kotak jam tangan Rolex suaminya. Apa yang dilakukan oleh
eh, Delman. Dia pergi juga, dia buka jam tangan Rolex-nya, dia jual dengan harga yang mahal. Lalu harga yang mahal itu, ya, semua uang itu, dia belikan satu sanggul yang mahal harganya. Lalu singkatnya mereka, tiba-tiba mereka berdua kembali. Si Delman yang duluan. Begitu dia sampai dilihat dari kejauhan, istrinya muncul. Wih, Jane muncul. Dia bilang, Jane, kamu cantik sekali. Cantik banget. Tapi kenapa rambutmu dipotong? Lalu Jane bilang, kan saya udah bilang, Kak. Apa? Tapi, Dedi, saya ini orang miskin, gak punya uang. Karena itu saya demi memberikan yang terbaik bagimu. Aku pergi dan rela memotong rambutku untuk engkau. Delman bilang begini, saya pun pergi dan sudah menjual jam Rolex saya. Dan ini hasilnya saya belikan sanggul untukmu. Pertanyaan saya Bapak Ibu, berfungsi nggak? Halo, berfungsi nggak? Ada yang bisa jawab? Enggak, Pak, enggak. Alah, nggak betul, makasih Bu. Oh, taruh itu konde di mana? Itu sanggul di mana? Rambutnya pendek begitu. Lalu kotak jam tangan itu jamnya dia sudah dijual. Ya, enggak berfungsi. Tidak berfungsi, tapi itulah bukti kasih sejati. Mereka rela melakukan apa? Hormatan diri mereka. Harga diri dipertaruhkan hanya untuk mengasihi. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar di Maria hari ini. Mari kita melayani Tuhan dengan tidak menghitung untung rugi waktu, tenaga, pikiran, uang kita. Apapun kita berikan, itu pengorbanan. Rela berkorban. Kedua, mari kita belajar di Maria. Sebagai pelayan yang rendah hati. Belajar dari ilmu padi. Semakin berisi, semakin kita. Ya, hati-hati. Kalau Bapak, Ibu, atau kita habis khotbah di jemaat lalu kata, khotbahnya bagus, mantap. Lalu doanya apa? Kami berdoa supaya Bapak dipakai Tuhan heran dan luar biasa. Nah, kalau pakai heran dan luar biasa, itu artinya apa? Hati-hati, itu orang lagi lubang lagi sedang digali untuk kita. Atau kita merasa diri kita dan kita puji diri kita sendiri. Yang orang kan mau dipuji. Ya, kalau saya dipuji kan, senang kan? Ya kan? Besar kepala. Ya, tapi lubang itu sudah ada. Saya kiri lagi. Ada keponakan. Pendeta luar biasa. Dia khotbah, dia bilang, Kak, saya khotbah di NTT. Itu orang bilang saya pengkhotbah yang hebat. Mantap. Saya bilang, kamu gak usah bangga. Lubang itu sedang digali untuk kamu. Nah, tidak lama, 1 bulan kemudian dia jatuh, Bapak Ibu. Jatuh dia. Sampai mau dipecat, mau ke pengadilan. Ya, tapi tidak tahu bagaimana sinode harus bina dia selama 6 bulan. Ya kan? Ya sekarang bisa muncul lagi. Jadi hati-hati. Nah, mari kita belajar dari ini. Maaf kata terlalu panjang khotbah saya, tapi mari kita ambil hikmahnya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba telah berhenti berbicara panjang lebar dan jauh dari kesempurnaan, tapi biarlah Roh Kudus menerjemahkan firman-Mu bagi kami dan hamba pribadi dan bagi semua yang hadir. Sehingga kami mau belajar di Maria untuk melayani tanpa melayani dengan sikap kasih yang rela berkorban, memberikan yang terbaik dari waktu, pikiran, tenaga, bahkan uang kami, dan memberikan untuk kemuliaan Tuhan. Ajar kami juga supaya kami sebagai hamba-hamba Tuhan tidak sombong di dalam melayani. Tapi kami harus belajar. Bagaimanapun gelar kami, sehebat apapun kami, mari kami belajar. Tolong kami untuk belajar rendah hati. Merendahkan diri hadapan-Mu. Tapi juga lebih dari itu Tuhan mampukan kami, supaya kami melayani dengan sikap kasih yang tidak mengutamakan harga diri kami. Ini doa kami. Ucap
bersyukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kangen, tapi saya kembalikan lagi ke Bapak. Silakan Pak Raffles atau Ya, Ibu. terima kasih Pak Calvin ya, satu firman Tuhan yang sangat aplikatif ya. Kita pasti dekat karena kita semua melayani Tuhan. Tentu sikap-sikap itu dekat dengan kita ya. Jadi puji Tuhan kita kembali minimal Bapak Ibu diingatkan bahwa 3 karakter itu tadi penting sekali dalam kita melayani Tuhan, dan Bapak Ibu pasti punya pengalaman terhadap semuanya itu. Jadi seperti kebiasaan kita kalau hari Sabtu kita lanjutkan dengan sharing bersama di sekitar firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu yang ingin sharing firman Tuhan, baik dari segi pelayanan ataupun ada yang perlu di-sharingkan, silakan. Siapa saja boleh menambahkan. Silakan Bapak Ibu. Ada Pak Suryadi di sini yang biasanya sama Pak Calvin. Haleluya. Ya mungkin saya dulu ya sebentar ya. Ya, Saya punya teman Pak Suradi. Sebelum saya turun ke bawah nih, lagi nggak ada pembantu. Saya sebentar aja sih. Ya, terima kasih Pak Pendeta Calvin Sinain yang sudah memberikan firman Tuhan buat kita dengan mengambil tokoh Maria yang tadi saya mencatat aplikatif dalam kehidupan itu, ya kan. Jadi Maria itu tidak melayaninya itu dengan penuh kasih, ya, tidak hitung-hitungan, ya, dan tidak membutuhkan validasi, ya. Amin. Jadi memang sejatinya orang yang paham dengan kasih Yesus, pengorbanannya untuk menebus dosa manusia, dia harus kembali kepada jati diri Yesus. Sehebat apapun dia, setinggi apapun kuasanya, sebanyak apapun gelarnya, dia sudah selesai dengan dirinya, karena dia sesungguhnya hanya memperlengkapi dirinya untuk menjadi seperti Yesus yang penuh kasih melayani keluarga dan sesama. Keluarga dalam arti tadi Bapak mencontohkan membuka kaos kaki, ya. Kalau ini saya lakukan lebih lengkap lagi Pak. Kalau kaos kaki, saya punya aturan kaos kaki dipakai sehari, habis itu saya cuci. Ya. Bagus. Lebih karena nggak boleh kaos kaki dipakai berulang-ulang, karena dia akan kering dengan sendirinya. Nah itu yang kedua, melayani tadi ya dengan tulus. Artinya dia tidak sombong, ya. Amin. Tidak butuh validasi. Nah yang paling sering saat ini kita lihat hamba-hamba Tuhan dimanapun belum selesai Pak dengan dirinya dan sangat butuh validasi. Ya, jadi memang ini menjadi pergumulan, ya, dan sering mengiklankan diri. Nah, kalau saya jujur aja, dimanapun saya nggak pernah memperkenalkan diri saya, nama saya. Kenapa? Yang saya memperkenalkan adalah Yesus, Sang Juru Selamat. Ya, biarin aja orang nggak tahu nama kita, yang penting tahu siapa Tuhan Yesus. Kira-kira seperti itu ya. Dan kalau kita melayani sungguh-sungguh lah, jadi jangan sering berteori. Saya paling nggak senang berteori, Pak. Jadi contohnya ada orang datang terbeban minta tolong kepada saya. Tapi ini minta tolongnya apa aja lah ya. Kalau saya tidak punya uang, orang Bu boleh nggak pinjam uang gini-gini. Ya saya akan menyampaikan untuk apa, buat apa. Tapi udahlah, karena kita nggak tahu juga sumber pengembaliannya. Saya bantu saja kamu, nggak perlu kamu balikin. Nah itu kalau tipe saya seperti itu ya. Nah, ya itu yang pertama. Nah yang kedua, kenapa saya tidak butuh validasi? Karena tadi Bapak sudah bilang
bahwa biarkanlah Tuhan yang mengiklankan kita. Iya, Jadi memang nggak perlu kita mengiklankan diri kita dan nggak perlu terlalu banyak berdebat kusir ya. Jadi buat saya itu kalau sudah melayani udah tulus, lengkap gitu ya. Seberapapun itu. Tapi itulah ketulusan. Kenapa kita harus melakukan hal itu? Karena kita ada rasa syukur, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Dia sudah mengurapi, memberkati kita. Karena kita kalau takut dan gentar kepada Tuhan yang sudah memberikan segala berkat itu, kita nggak boleh hitung-hitungan, Pak. iya, Nggak boleh hitung-hitungan. Seberapa yang dia dapat, ya dia harus bantu benar. Tapi juga dia harus adil dan dia harus mendidik. Ya, cara mendidik bagaimana? Ada orang kan yang memanfaatkan kebaikan orang. Ya, seperti Judas tadi kan, pura-pura baik dia katakan, juallah itu minyak narwatsu itu supaya diberikan kepada orang fakir miskin. Padahal dia punya niat yang tidak baik. Kan seperti banyak juga seperti ini. Jadi memang dalam kehidupan ini kita pun nggak tahu yang sejauh apa orang yang tulus, sejauh apa orang yang melayani dengan baik. Hanya Tuhan yang paham dan mengerti hati kita, ya kan Pak? iya, Paling tahu. Tetapi minimal tiga karakter tadi ya, melayani dengan kasih, tidak sombong dan tidak butuh validasi. Ya, artinya tidak butuh validasi, tidak hitung-hitungan gitu. Nah, jadi dan berikut mungkin ada bertanggung jawab, gitu ya Pak. Bertanggung jawab akan berkat Tuhan yang akan dia salurkan. Berkat itu tidak hanya sekedar uang, ya, artinya pemikiran, tutur kata, ya motivasi, membangkitkan semangat orang. Karena seringkali juga orang Pak, dia sudah tahu orang ini butuh pertolongan, tapi tidak ada ngasih masukan sedikit pun, yang ada pembiaran. Dan itu yang saya sering melihat, banyak juga hamba Tuhan yang seperti itu. Jadi memang kita butuh mengupas lebih dalam ya pengertian dari melayani dengan sungguh seperti Maria tadi ya, dengan sungguh-sungguh dia dengan hati yang rela mengorbankan harga dirinya, merendahkan hatinya sampai mahkotanya pun melap kaki Yesus ya. Jadi itulah yang namanya melayani dengan sepenuh jiwa raga dia tanpa memikirkan harga dirinya. Kita pun sama seperti Bapak juga. Saya juga di mana-mana saya melayani, saya menyapu, saya cuci sikat-sikat kamar mandi WC, apalagi kalau misi trip ya yang masih kotor bau debu, saya nggak apa-apa untuk lebih kebaikan gitu ya. Jadi memang kita harus melayani Tuhan itu mengaplikasikannya terhadap sesama. Itu pun Pak nggak selalu ready to wear. Terkadang ada aja godaan-godaan yang sehingga membuat kita tidak full gitu untuk melayaninya dengan baik gitu. Tapi dengan adanya pembelajaran demi pembelajaran yang Bapak sampaikan atau teman-teman, ini juga menjadi sebuah pelajaran buat kita sehingga kita dirubahkan sehari ke bulan ke tahun semakin baik dan semakin baik. Jadi izinkanlah supaya kita semua para hamba Tuhan di Kingdom Family Indonesia ini meskipun kita punya gelar panjang, meskipun kita diberikan segala pengurapan, berkat berlimpah, marilah kita seperti Maria itu yang melayani dengan tulus, ya tidak hitung-hitungan, tidak butuh validasi, tidak sombong, tapi selalu merendahkan hati karena kita sudah mendapatkan berkat dari Tuhan. Apa berkat itu? Kekuatan, kesehatan, umur panjang, dan kita selalu dilindungi. Dan kita merasakan itu dengan kuasa rohnya. Setiap ada masalah, saya kemarin juga tertegun Bapak menyampaikan bahwa ketika manusia memang dalam keadaan problem yang sangat sulit mendapat solusi, terkadang seperti ditinggalkan oleh Tuhan. Nah, amin. itu Pak, pasti Iya, siapa orang pasti merasakan, apalagi kayak saya Pak, sering
merasakan di mana Tuhan ini. Nah, itu. Tapi kita Iya. nggak boleh mengatakan seperti menyangkal ya. Nah, kita mungkin diuji. Benar nggak cinta kasih kita tulus gitu ya. Memang ada waktunya. Seperti sebutan Yesus itu. Eli, Eli, lama sabachthani. Kita juga pernah merasakan hal itu Pak, bahkan sering. Tapi ketika kita sampai lulu lantak, kita berdiam diri, kita berdoa, ya, itu benar-benar Tuhan beri jawaban kok. Nah itu saya merasakan itu. Itulah sebabnya setiap kali kita komitmen yang sudah kita keluarkan, jangan main-main sama Tuhan. Amin. Itu sangat bahaya. Itu saya selalu katakan sama diri saya. Apa yang sudah saya komitmenkan, saya harus lakukan itu. Dan saya nggak mau banyak teori. Ya, seberapa yang saya bisa, itu saya lakukan. Amin. Tipe kita yang benar sungguh-sungguh tahu bagaimana kita manusia yang menyangkal keberadaan Tuhan, itu sangat tidak bisa ditolerir. Ya, apalagi berdebat soal interpretasi seolah kita yang paling tahu segalanya. Ya, ini sangat bahaya. Jadi apa yang sudah tertulis dalam firman Tuhan itulah yang kita lakukan. Jangan mengolah firman Tuhan itu menjadi sebuah interpretasi manusia sehingga jadi melenceng, sehingga tidak lagi kita takut dengan jadi kita membuat doktrin sendiri. Ini sangat tidak baik. Itu dari saya Pak. Terima kasih Pak Calvin menyadarkan saya. Ya, cuman tadi kaos kaki tidak berlama-lama ya Pak ya. Satu hari dipakai langsung dicuci. Saya seperti itu Pak. Lama-lama begitu supaya kira-kira gimana. Ternyata. Terima kasih. Oke, mari Pak Suryadi. Ya. Saya izin minum. Saya buka kamera supaya lebih abdal. Saya tutup kamera sebentar, saya ambil minum dulu Pak ya. Saya sudah. Santai. Oke. Selamat pagi semua. Selamat menyongsong Paskah besok. Dan ya pagi ini di rumah ini semua kosong, sudah banyak pergi antar segala bunga rampai ke keluarga yang meninggal. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Calvin luar biasa. Memang ini menjadi sesuatu yang ada dilema di dalam kekristenan kita. Karena melayani Tuhan, sering kita melihat kalau orang sudah sukses, hamba Tuhan sudah sukses, dia sebagai raja kecil. Ya. Dia merasa hebat, tapi kalau kita melihat kembali kepada konteks apa itu melayani Tuhan. Pengertian melayani Tuhan, pertama dolos. Dolos itu melepaskan haknya. Dia mempersembahkan segala hidupnya kepada tuannya. Jadi apa yang dimau tuannya, dia lakukan, dia laksanakan. Yang kedua, pengertian bahwa melayani Tuhan adalah diakonos. Diakonos itu memberi yang terbaik. Makanya ada diaken di gereja-gereja. Dan ketiga ada hoperetes. Zaman dulu Yunani pernah menguasai dunia. Dan kapal perang mereka itu ada tingkat 3. Yang paling bawah itu namanya hoperetes. Itu bagian pengayuh. Grup pengayuh. Pengayuh kapal ini. Kapal perang. Sering nggak kelihatan mereka. Tetapi tenaga potensial dari kapal itu mereka dapat ke tempat-tempat lain, ke negara lain. Karena ada dorongan dari orang-orang yang bekerja di bawah. Nah ini artinya pelayan Tuhan tidak perlu harus minta dihormati, dihargai. Malah saya sangat risih kalau melihat ini di tempat kami Bapak Ibu. Gerejanya pelayanannya selalu diposting. Dengan tujuan supaya orang hadir di tempat ibadah dia. Supaya dia dikenal.
Aduh, ini kebetulan bukan memperkenal Yesus ini, memperkenalkan pribadinya. Bukan saya saja yang agak risih itu, teman-teman yang lain juga. Dan ada gereja yang sudah maju tapi tidak memposting begitu. Nah ini Bapak Ibu Saudaraku, kondisi sekarang ini, ada banyak yang sudah melayani Tuhan, dipakai oleh Tuhan dan diberkati. Sehingga seolah-olah menjadi raja. Dia yang mengatur semuanya. Dan salaman pun nggak bisa sembarangan. Harus orang-orang tertentu. Ini sangat ngeri. Ya. Dan saya percaya kita, hamba Tuhan, kembali kepada panggilan kita. Kita tahu dia raja di atas segala raja pun sudah turun ke tempat yang paling bawah. Dan dia membuktikan, memberi contoh kepada kita. Nah, kita melihat bagaimana pemberian Maria ini. Sesuatu yang luar biasa. Sampai menyekakan kaki Yesus dengan rambutnya. Seperti katakan tadi, dia melepaskan mahkotanya. Dia memberikan yang terbaik. Kemarin waktu ke Israel, itu leader kami beli untuk saya. Makanya saya tidak keluarkan, sedikit aja keluarkan uang. Mereka semua beli. Ya, minyak itu salah satunya minyak narwastu. Memang bagus. Iya. Harum sekali. Lengket. Jadi kalau sudah pasang itu, kalau bertemu dengan orang-orang banyak itu ketahuan beda baunya. Jangan nggak dengan minyak kita di Indonesia ini. Ada minyak zaitun, semua beberapa minyak itu, termasuk juga ya minyak urapan juga dikasih. Bapak Ibu, minyak Indonesia minyak kelapa sawit. Kemungkinan lah. Itulah. Jadi saya pikir itu sangat berharga, sangat bernilai tinggi. Dan itu ditumpahkan. Dan dia menyekakan kepala Yesus dan kaki Yesus. Itu sesuatu pengorbanan yang luar biasa. Makanya mungkin bertolak dari itu. Saya percaya ada beberapa gereja sudah tidak melakukan persepuluhan. Padahal itu harus tetap. Karena persepuluhan pun itu adalah milik Tuhan. Lebih dari itu baru kita yang memberi. Ya kan? Imamat 27 ayat 30. Apa saja dari hasil tanah yang diusahakan, hasil buah pohon-pohonan, itu milik Tuhan. 1/10 milik Tuhan. Lebih dari itu, pemberian kita. Nah, ini kan ada beberapa gereja sudah tidak mengadakan perpuluhan. Padahal dia lebih dari perpuluhan, 50-an, 90-an mungkin. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku, perjanjian lama tetap berlaku. Kalau tidak berlaku perjanjian lama, ya potong aja Alkitabnya, ambil perjanjian baru aja. Gak usah perjanjian lama. Sedangkan di Maleakhi 3 ayat 10 itu kan ujilah aku, kata Tuhan. Maka lihat, aku akan membuka tingkap-tingkap langit, akan mencurahkan berkat bagimu. Sehingga engkau hidup berkelimpahan. Kesaksian ada jemaat yang saya layani, ada 3 orang yang saya melihat itu luar biasa. Mereka jatuh sakit waktu itu dulu. Ada yang kena stroke, ada yang kena penyakit ayan, didoakan. Dan setelah didoakan, rupanya mereka punya komitmen di dalam hati. Mereka tidak ngasih tahu buat kita sebagai pendetanya, tidak kasih tahu. Tapi ada dalam hatinya, Tuhan kalau aku sembuh, aku akan kembalikan hak Tuhan daripada hidupku. Nah, ada satu jemaat yang kena stroke dulu, dia berjanji di hadapan Tuhan, kalau aku sembuh, aku akan mengembalikan 1/10 dari segala hasil usahaku. Nah, dia disembuhkan oleh Tuhan, ada janjinya dengan Tuhan. Dan sampai hari ini, tukang urut dia. Tahu tukang urut itu paling-paling 50-100 ribu kasih orang setiap ngurut. Tapi ada kotak khusus dia di rumah, dia sisihkan 1/10-nya. Tidak boleh diganggu gugat. Anak-anak udah kasih tahu, jangan ambil duit di kotak ini. Duit Tuhan katanya. Nah, saya kaget. Beberapa bulan, dia datang ke gereja, persembahkan 1/10. Berapa?
ada 2 juta. Oh, kupikir ini orang biasa. Makanya dia bilang, saya ini pengacara. Apa katanya? Pengangguran banyak acara. Karena kesan sini bisa panggil orang tukang urut. Nah di sini Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan sembuhkan penyakitnya dan dia setia sampai hari ini. Ini kekuatan gereja Tuhan. Di rumahku tidak akan kekurangan makanan, kata Tuhan. Karena ada anak-anak Tuhan yang setia dengan persembahan. Kalau ya terserah aja. Kalau ada yang tidak perlu persepuluhan, nggak apa-apa. Itu kalau bagi saya tetap manfaatkan itu karena itu sangat mendukung dalam pekerjaan Tuhan. Saya memulai pelayanan di Palangkaraya ini tidak ada jemaat dulu, tidak ada jemaat. Yang memberkati adalah saudara-saudara kita yang sudah gerejanya yang mapan. Mereka datang persembahkan persepuluhan. Saya bilang, kamu ada gereja dan gerejamu gereja besar sudah. Dia bilang, kalau kami kasih ke gereja saya itu kayak menumpuk di gunung yang tinggi. Nggak kelihatan, banyak punya orang. Tapi kalau kami menumpuk di tempat yang rendah, maka akan kelihatan. Kalau pelayanan Bapak nanti sukses, berarti kami punya andil di situ. Ya puji Tuhan kalau begitu pemikiran kalian silakan. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, seperti Maria yang mempersembahkan yang paling mahal kepada Tuhan, itu disertai dengan sukacita dan sukarela. Ini dasar kawan-kawan kita yang tidak perlu memberi persepuluhan karena di Perjanjian Baru katanya hanya dasarnya sukacita dan sukarela. Ya, hanya ada saya melihat di Matius 23 ayat 23 di mana Yesus pernah mengecam orang-orang Farisi yang mempersembahkan sepuluhan, tetapi bukan berarti tidak ditiadakan, tapi karena mereka tidak mempersembahkan dengan kasih. Hanya melakukan rutinitas begitu. Hanya karena sudah kebiasaan, tetapi tidak ada kasih di dalamnya. Nah ini Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, luar biasa firman Tuhan hari ini, dan kembali kepada Yudas tadi juga, seorang tokoh yang luar biasa. Tapi Yesus itu rupanya orang manajerial yang luar biasa, menempatkan orang pada tempat yang tepat. Ya, tetapi tergantung kepada pribadi yang bersangkutan, kemana, di mana, dan apa motivasi dia menjabat itu. Yudas dengan cari uang semaksimal mungkin dengan demikian cara, dan dia ya banyak politiknya. Banyak cara-cara untuk mengelabui. Seolah-olah itu cari uang untuk kas bersama, ternyata dia sering mencuri uang kas itu sendiri. Nah, sampai Yesus pun dijualnya. Dia pikir Yesus bisa menghilang kayak pernah terjadi sebelumnya. Waktu orang mau tangkap Yesus hilang. Nah, dia pikir ini kalau dia dapat uang, Yesus bisa menghilang. Kas besar, kas tambah banyak, dan mungkin dia bisa ambil juga. Tapi ternyata Yesus tidak bisa menghilang lagi. Dan karena waktunya sudah sampai. Dan penyesalan kemudian tidak ada gunanya. Bapak Ibu Saudaraku dikasih, jadi ini sesuatu yang luar biasa pagi hari ini. Dan tentunya bekal kita dalam pelayanan, apapun yang kita lakukan. Kita dengan segala ketulusan, dengan sukacita dan sukarela. Karena Tuhan akan memperhatikan itu semua. Tuhan memberkati. Terima kasih. Amin. Ya.